segala cara dihalalkan. Inilah negeri para bajingan. Jangan tinggal diam, kawan. Lawan kebejatan. Tak perlu menunggu MK membuat keputusan, karena semua lembaga negara sudah menjadi dagelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ini ada video yang sangat-sangat menggelitik bagi kita semua. Ini diungkapkan oleh salah seorang wanita keturunan Yaman. Ya. Dia adalah Rahma Saritah, ya. Nama yang memang sudah cukup populer di kalangan kita. Dia dari kalangan habaib juga, ya, atau biasa disebut dengan istilah Sarifah. Apa yang dia statementkan, ya, dalam potongan video itu sesuatu yang sangat-sangat tidak pantas, ya, sangat tidak etis diungkapkan. Sebagai warga keturunan yang diakui sebagai warga negara Republik Indonesia, maka tidaklah sepantasnya dan sepatutnya membuat statement seperti itu yang hanya akan membuat, ya, stigma negatif rakyat terhadap para pemimpinnya. Setidaknya ketika kita tidak bisa membuat hal-hal yang terbaik buat masyarakat, buat bangsa, maka seyogyanya kita janganlah membuat ujaran-ujaran yang itu hanya akan, ya, merendahkan harkat dan martabat pemerintah di mata rakyat. Yang tentu bisa saja kemudian rakyat, ya, melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat situasi makin runyam. Nah, statement-statement seperti ini seharusnya memang harus disikapi, ya. Karena jika tidak, maka orang akan menganggap bahwa hal-hal yang seperti itu biasa dan lumrah, ya, diucapkan, ya, kepada para pemimpin kita, kepada para penentu kebijakan di pusat yang memegang kekuasaan di lembaga-lembaga negara. Nah, seperti apa statement dari Rahma Saritah ini, kita simak dulu sama-sama. Jangan tinggal diam, kawan. Di mana pemimpin dan keluarganya ingin berkuasa sepanjang zaman. Segala cara dihalalkan. Inilah negeri para bajingan. Jangan tinggal diam, kawan. Lawan kebejatan. Tak perlu menunggu MK membuat keputusan, karena semua lembaga negara sudah menjadi dagelan. Buruh, mahasiswa, dan rakyat semua adalah tumpuan untuk merebut kembali negeri dari tangan para bajingan. Sekaranglah waktunya perubahan. Rahma Saritah, seorang wanita berdarah keturunan imigran. Imigran Melayu, kalau bukan imigran Arab Yaman, kembali membuat gara-gara dengan bangsa kita, kembali membuat heboh. Sebenarnya kita tidak mau rasis sebenarnya, tapi kok sudah sekian puluh kasus yang terkait dengan para keturunan imigran di tanah air terus terjadi, ya. Orang nggak tahu berterima kasih, sudah numpang, ya, harus kita katakan kan, dulu imigran tetap di sini, berketurunan, beranak pinak, berkembang biak, keturunannya bukan terima kasih, malah kurang ajar dengan bangsa kita. Ya, apa boleh dibuat lah, memang faktanya begitu. Ini yang terbaru,
Rahma Sarita membuat sebuah puisi yang sangat membuat kita tersinggung. Ya, sebuah ungkapan yang sangat-sangat tidak etis untuk kemudian disampaikan di publik. Dan ini tentu hanya akan menjadi sebuah presiden buruk ya bagi generasi kita atau para intelektual kita, para pembelajar kita, jika orang-orang terdidik seperti Rahma Sarita ini itu mencoba untuk kemudian ya membangun narasi-narasi ya kepada pemerintah dengan dalih bahwa itu adalah upaya membangun daya kritis terhadap pemerintah. Tapi istilah-istilah bajingan ya, sebuah kosakata yang sangat tidak pantas dilekatkan kepada pemerintah dan para penguasa ya, yang memegang kekuasaan di lembaga-lembaga negara, menganggap bahwa mereka semua telah memainkan dagelang. Itu adalah sesuatu ya, tuduhan-tuduhan keji yang tak berdasar hanya karena diliputi oleh rasa kebencian yang teramat terhadap pemerintah. Kita tahu dalam berbagai riwayat memang Rahma Sarita ini ya sering membuat lontaran-lontaran statement terhadap pemerintah. Dulu juga istilah-istilah Pancasila itu juga ya dinarasikan ya dengan maksud ya untuk ya bagaimana merendahkan harkat dan martabat pemerintah. Dan ini orang tidak sadar ya bahwa Rahma Sarita ini adalah orang yang bagian dari keturunan Habaib ya. Ya dia ini Ba'lawi, dari kalangan Ba'lawi yang perempuannya itu disebut sebagai Syarifah ya. Jadi seharusnya bahwa mereka itu ya harus sadar diri ya, bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia ya, dari keturunan imigran ya, seharusnya bisa melihat ke dalam diri bagaimana seharusnya memposisikan diri secara baik yang sifatnya bisa mengedukasi publik Indonesia. Kritis itu tidak pernah dilarang ya, tetapi jika orang membuat umpatan-umpatan ya, sebuah statement-statement dan narasi-narasi ya, yang tidak mendidik dengan dalih kritis, ini adalah hal-hal yang sangat kita sayangkan, karena tentu itu akan menjadi sebuah citra buruk ya pemerintah di mata rakyat. Di era digital ini semua hal bisa dilihat, didengar, disaksikan oleh lapisan masyarakat. Bisa dibayangkan ketika masyarakat umum menganggap bahwa itu hal yang biasa, ketika orang dikatai bajingan ya, lembaga negara dianggap dagelan dan sebagainya. Apa itu tidak menjatuhkan marwah, harkat dan martabat lembaga-lembaga negara, pemerintah di mata rakyatnya sendiri, dan itu dilakukan oleh seorang yang terdidik? Maka sudah sepatutnya orang-orang seperti ini harusnya ya diberikan sebuah tindakan efek jerah agar mereka mau merefleksi diri, agar lebih hati-hati dalam membuat statement-statement dan narasi-narasi ya, dengan dalih adalah membangun daya kritis kepada pemerintah. Istilah bajingan adalah istilah yang sangat rendah yang biasa dilekatkan kepada orang-orang yang telah melakukan tindakan brutal terhadap ya sesama manusia, tindakan-tindakan yang merusak tatanan, tindakan-tindakan yang telah mencabik-cabik nilai-nilai atau norma-norma perantara sosial yang sudah diakui sebagai bahagian yang tidak boleh dilanggar.
Tetapi istilah bajingan yang dilekatkan kepada pemerintah, tentu ini hal yang sangat-sangat beralasan. Karena sejauh yang kita lihat bahwa pemerintah hari ini sudah cukup bekerja keras bagaimana memikirkan kesejahteraan dan perbaikan di Republik ini. Hanya segelintir orang yang hanya karena berbeda pandangan politik yang selalu membuat upaya-upaya pelemahan kredibilitas pemerintah di mata rakyat. Semoga ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk melihat dan mengamati bahwa siapa-siapa saja di antara mereka ini yang memang harus dihindari, siapa-siapa di antara mereka yang memang harus diinformasikan kepada publik agar sepak terjang mereka itu dikenali dan diketahui agar publik tidak mudah dan gampang ikut-ikut terseret oleh sebuah statement yang itu hanya karena kepentingan sesaat saja. Segera demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.